Angka kasus penularan COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu kian memprihatinkan. Berita terbaru mengenai angka yang masih terus mencetak rekor masih sering terdengar, menyisakan pertanyaan di benak kita semua. Kapan pandemi ini akan berakhir? Penambahan kasus yang terus meninggi tentu bukan kabar yang baik. Pemerintah pun seolah bercermin pada dirinya sendiri dengan menyatakan sejatinya faktor kesehatan adalah kunci negara ini bangkit dari tekanan. Tapi faktanya pandemi ini masih belum terkendali. Masalah kesehatan ini betul-betul harus tertangani dengan baik. Masalah kesehatan ini harus betul-betul tertangani dengan baik. Karena memang kita ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi. Penambahan kasus positif COVID-19 yang terus terjadi juga turut meningkatkan okupansi tempat tidur isolasi di rumah sakit. Padahal, dalam peperangan melawan pandemi, kapasitas tempat tidur isolasi menjadi senjata yang penting untuk mengendalikan pandemi kian meluas. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, secara nasional ada peningkatan pasien rawat inap dari bulan ke bulan. Meski demikian, peningkatan itu juga dibarengi dengan penambahan tempat tidur isolasi dari rumah sakit rujukan maupun non-rujukan. Hingga awal September, setidaknya ada 19.467 pasien rawat inap secara nasional. Secara nasional, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan keterpakaian tempat tidur isolasi di bulan Agustus dan September dibanding bulan Juli. Persentase keterpakaian tempat tidur isolasi yang paling tinggi sampai saat ini ada di Provinsi Bali, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan presentase keterpakaian tempat tidur isolasi yang cukup tinggi. Hal ini seiring dengan adanya penambahan kasus yang terus mencetak rekor secara harian di ibu kota. Dari data yang dihimpun Organisasi Kesehatan Dunia, saat ini Jakarta memiliki 4.456 tempat tidur isolasi dan 483 di ruang ICU yang tersebar di 67 rumah sakit rujukan COVID-19. WHO juga menaruh perhatian atas kapasitas tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan di Jakarta, di mana okupansi ruang isolasi di Jakarta telah mencapai 70%. WHO pun memperingatkan pemerintah untuk memperhatikan kapasitas sistem perawatan kesehatan. Meningkatnya okupansi ruang isolasi COVID-19 bisa menjadi bom waktu bila tidak diatasi dengan cepat. Pasalnya akan semakin terbuka peluang rumah sakit mengalami overload sehingga bisa membuat beban tugas tenaga medis menjadi kian bertambah. Saya selalu menyampaikan bahwa untuk COVID ini 80% itu pasiennya ringan dan tidak ada gejala, sehingga tidak perlu perawatan di rumah sakit, tapi 20% perlu perawatan di rumah sakit. Tapi kita harus ingat, kalau 20% dari suatu angka yang besar, ini jumlahnya akan banyak, sehingga besar kemungkinan rumah sakit akan overload, ya. Dan kalau rumah sakit overload, tentu saja petugasnya akan kelelahan, burnout, dan ini tidak baik bagi petugas kesehatan dan juga untuk masyarakat dan untuk pelayanan secara keseluruhan. Seolah berkejaran dengan waktu, strategi tracking melalui testing COVID-19 harus ditingkatkan. Selain untuk melacak dan mengendalikan pandemi, hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran kewaspadaan di masyarakat. Presiden Joko Widodo pun menuntut Kementerian Kesehatan untuk menerapkan desain perencanaan yang komprehensif. Di antaranya dengan membangun jejaring laboratorium di tiap provinsi. Ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali. Jadi desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif, menyangkut berapa jumlah lab yang harus ada di sebuah provinsi. Berapa
reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi. Strategi jejaring lab ini penting. Jadi bukan berdasarkan wilayah administrasi, tetapi sekali lagi desain untuk perencanaan harus betul-betul ada dan disiapkan. Upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 harus diperjuangkan bersama-sama. Bukan hanya meningkatkan kedisiplinan dalam aktivitas new normal saja, namun juga terus mengingat bahwa pandemi ini masih ada di sekitar kita. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menjadi upaya mencegah pandemi kian meluas. Tim Liputan, CNBC Indonesia.